Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Perkenalkan, nama saya Evander Fostadrian dari kelas 910. Kali ini saya akan mempresentasikan profesi impian saya menjadi seorang masinis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari masinis. Masinis itu adalah orang yang mengoperasikan kereta api dan bertanggung jawab untuk mengantarkan penumpang dengan selamat, mengendalikan kereta api dengan aman, dan memahami sinyal-sinyal yang ada di pusat. Lalu poin kedua, ada gambaran umum masinis untuk 6 tahun yang akan datang. Nah, masinis dalam 6 tahun ke depan tetap diminati karena gaji dan karir itu yang stabil dan konsisten lah, yang cukup jelas. Lalu ada peran masinis akan berubah lebih modern, bisa mengawasi sistem kontrol dan mengoperasikan melalui teknologi digital. Lalu yang terakhir ada masinis yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki ketelitian, paham teknologi, dan konsentrasi yang tinggi. Lalu poin yang ketiga ada alasan saya memilih profesi masinis. Sebelumnya saya tidak memiliki tokoh inspirasi, jadi saya hanya menjelaskan alasan saya kenapa ingin menjadi seorang masinis. Alasan saya menjadi seorang masinis adalah karena sejak kecil saya suka sekali dengan kereta api dan tertarik dengan dunia transportasi, sehingga saya berpikir untuk memilih profesi menjadi seorang masinis karena masinis itu bertanggung jawab, teliti, dan saya tertantang untuk melatih di pribadi yang lebih teliti, pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Lalu di poin selanjutnya ada pendidikan yang dibutuhkan, pendidikan formal dan non formal untuk mencapai profesi tersebut. Yang pertama ada pendidikan, minimal lulusan SMA atau SMK dan diutamakan jurusan teknik mesin, otomotif, dan elektro. Lalu yang kedua ada pendidikan perkeretaapian. Setelah lulus, saya perlu masuk ke sekolah perkeretaapian dan saya belajar cara mengendalikan kereta api, memahami sinyal-sinyal, dan latihan melalui simulator. Lalu yang ketiga, ada tes dan seleksi. Nah, tes dan seleksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tes kesehatan, yaitu meliputi tes penglihatan, pendengaran, dan fisik. Lalu yang kedua ada tes psikolog, dan yang ketiga ada tes akademik dasar. Lalu yang keempat ada pelatihan masinis. Nah, di pelatihan masinis ini magang menjadi asisten masinis dan belajar turun langsung di lapangan. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah pengembangan karir. Nah, pengembangan karir ini menjadi masinis utama. Selanjutnya keterampilan yang harus dimiliki. Nah, keterampilan yang harus dimiliki ini ada 2, yaitu hard skill dan soft skill. Yang pertama saya akan menjelaskan hard skill dulu. Hard skill itu adalah kemampuan masinis untuk mengendalikan kereta api. Nah, hard skill itu meliputi memahami sinyal, memahami rute, mengoperasikan kereta, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang mesin-mesin di kereta api. Lalu yang kedua ada soft skill. Nah, soft skill ini membantu masinis tetap fokus dalam mengendalikan kereta api. Nah, di soft skill ini ada konsentrasi yang tinggi, bertanggung jawab, komunikasi yang baik, dan pengendalian emosi yang baik. Lalu poin berikutnya ada analisis diri. Nah, analisis diri ini meliputi yang sudah ada dalam diri saya dan yang belum ada pada diri saya. Yang sudah ada dalam diri saya menurut saya adalah saya bisa mengendalikan emosi saya dan berkonsentrasi yang tinggi. Lalu untuk keterampilan yang belum ada pada diri saya adalah teliti dan pintar mengambil keputusan. Lalu ada poin dampak belum adanya keterampilan yang sesuai bagi diri sendiri dan orang lain adalah dampak dari tidak teliti dan tidak pintar dalam mengambil keputusan bagi diri sendiri adalah dapat menghambat karir dan risiko kerja yang tinggi. Kalau untuk orang lain adalah dapat membahayakan penumpang. Poin selanjutnya adalah manfaat profesi bagi diri sendiri dan masyarakat. Nah, poin bagi diri sendiri adalah karir yang stabil, penghasilan yang besar, dan melatih kemampuan dan ketelitian. Lalu ada bagi orang lain atau masyarakat. Bagi orang lain atau masyarakat, masinis itu bermanfaat untuk menghemat waktu, mendukung perekonomian, dan memudahkan mobilitas. Lalu yang terakhir ada kata-kata mutiara. Saya akan bacakan. Seperti rel yang lurus, jadilah pribadi yang fokus pada tujuan hidup tanpa goyah oleh kanan kiri.
Sekian presentasi dari saya tentang profesi impian. Terima kasih Bu Anissa sudah menyaksikan. Mohon maaf jika masih terbata-bata dan banyak salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.